Oke, selamat siang. Saya mulai aja ya, ini karena ini saya rekam, jadi teman-teman bisa join jam berapapun dan nanti saya upload ke YouTube, jadi bisa ditonton kapanpun teman-teman membutuhkan referensi. Oke, di pertemuan terakhir kita itu masih membahas yang sensor dan aktuator, itu pertemuan ke sini ya, ke 9 ini. Jadi harusnya sekarang kita masuk ke display tentang LED dan LCD. Jadi kita hari ini kita akan coba rangkum yang pertemuan 10, 11, dan juga nanti yang langsung sekaligus 12. Oke, untuk yang 10 sebenarnya dia masih menggunakan yang slide yang sebelumnya. Ya, karena ini adalah untuk pertemuan 6, 7, 9, 10. Di sini ada beberapa lab yang perlu kita kerjakan, yaitu pertama adalah kalau 7 segmen. Oke, kita coba aja. Di sini diminta agar gunakan 7 segmen, tapi ditambah dengan power saving button, push to see. Jadi maksudnya, kalau saya pengen ngelihat angka yang harusnya tampil di 7 segmen, saya harus menekan sebuah tombol. Yang mana ya? Nah, misalnya yang ini. Nah, kalau di rangkaian yang ini, dia akan, oh, ini ramai banget ya. Oh, ini counter ya. Oke, kalau gitu kita coba bikin baru aja. 7 segmen, tapi ditambah tombol untuk push to see. Oke, kita bikin baru aja. Ini push buttonnya. Kemudian saya butuh 7 segmen. Dan juga saya butuh Arduino Uno. Dah. Oke, teman-teman pasti sudah aware ya bagaimana cara menggunakan 7 segmen. Kita langsung saja A masuk ke sini, B masuk ke sini, kemudian C, D, E, F, dan G. Oke. Nah, kemudian untuk menyalakan ini tergantung dari jenis segmennya. Kalau di anoda berarti anoda jadi satu semua. Berarti kita untuk nyalain kita kasih ground. Tapi kita akan menggunakan yang katoda saja, rekaman katoda. Jadi untuk menyalakan lampu di 7 segmennya kita harus ngasih tegangan high. Oke. Kalau di rekaman katoda seperti ini berarti titik common-nya itu akan disambungkan dengan ground. Seperti ini. Oke, kita coba saja code. Kita pakai yang teks. Di sini kita menggunakan 0 sampai 7, pin mode 0.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok banyak? Oh, pantesan. Ada yang ke skip. Ternyata ini. Ya, sekarang untuk menyalakannya, berarti kita harus mengisi digital write. Misalnya saya ingin nyalain angka 1 berarti B dan C yang nyala. Berarti ini adalah A, ini B, C, D, E, F, dan G. Dan untuk menyalakan angka 1, ini A ya, berarti B dan C yang nyala. Berarti A-nya adalah low, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti yang nyala ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang nyala adalah yang ini. B dan C, berarti 1 dan 2. Dan untuk menyalakannya kita kasih high voltage. Ya. Oke, kita coba aja jalankan scriptnya, start simulation. Oh, kita connect ya. Coba saya cek dulu. Jangan koneksi saya yang rusak. Bisa kok. Coba lagi ya. Oh, bisa, cuma meledak dia. Karena dia terbesar arus yang melewati segmen. Jadi, untuk mengatasinya, ya berarti kita harus mengurangi arus yang melewati segmen. Nah, komponen untuk mengurangi arus adalah resistor. Dan resistornya, kemarin sudah pernah kita hitung, dia sekitar 250 ohm. Jadi di sini seperti ini. Oke, coba start. Maka dia akan menyala. Angka 1. Nah, sekarang baru kita coba jalankan tujuannya. Kebutuhan ini adalah power saving button, push to C. Jadi, kalau ini saya pencet, saya bisa melihat angka berapa yang muncul. Tapi kalau ini saya lepas, maka tidak ada yang menyala. Nah, cara paling mudahnya adalah dengan memutuskan atau mematikan hubungan ground di sini. Kita coba saja. Berarti kita masuk di sini. Nah, coba start simulation. Nggak nyala ya. Coba saya tekan dan dia nyala. Lepas lagi, mati lagi. Tekan, nyala. Jadi inilah push to C. Nah, tujuannya adalah untuk efisiensi power. Dan memang tahu sendiri kan, ya untuk nyalain lampu segmen ini, per lampunya aja sudah 20 mA. Coba kita lihat. 20 mA. Berarti 20 dibagi 1000. Ini V. Apa ini I-nya? Kemudian dikali V. 5 volt. 0,1 watt. Itu lumayan gede loh itu. Atau kalau misalnya teman-teman pengen melihat dari sudut pandang power bank,
Misalnya ini saya menggunakan power bank untuk menyalakan 7 segmennya. Nah, 7 segmennya misalnya menggunakan yang 10.000 miliampere hour. Yang artinya kalau saya punya 10.000 miliampere hour power bank dan kalau saya gunakan 10.000 miliampernya langsung atau 10 ampere langsung, 1 jam habis. Nah, kalau saya menggunakan 20 miliampere seperti yang dibutuhkan oleh satu lampu 7 segmen, karena tadi nyala ada 2 kan, berarti satu lampu aja 20 miliampere, berarti kalau nyalain 2, 40 miliampere, berarti ini dibagi 40. Maka dia akan habis, power banknya akan habis dalam 250 jam. Kalau angka 1 ini nyala terus ya. Ya 250 jam lumayan sih. Masih lumayan lama, jadi sekitar berapa dibagi 24 ya 10-11 harian gitu. Nah, cuma masalahnya ya kalau misalnya apa kita nggak pingin lihat angkanya, ya ngapain dinyalain gitu. Akan lebih hemat kalau lagi mau dibaca baru tekan. Oh, angka 1 dari angkanya. Oke. Jadi contoh misalnya saya punya jam digital. Daripada dia nyala terus, yang berarti menghabiskan power, padahal saya buat bubuk kan, terus tiba-tiba tengah malam kebangun, sekarang jam berapa ya gitu. Baru saya tekan ini ya. Oh, jam 1, oke bubuk lagi. Jadi kalau nggak dipakai ya udah lepas push buttonnya. Berarti dia lebih hemat power kan. Nah, itu tujuan kenapa kita menggunakan push to C atau power saving button. Oke. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk LED display. Kita sudah pakai LED display di beberapa proyek kita kemarin. Jadi beberapa penjelasan sudah dipakai. Sama saja. Jadi untuk mengurangi power consumption dari perangkat kita, maka LED display ini harus menggunakan nilai R tertentu kan. Nah, biar biar power consumption-nya tidak gede-gede amat, kita bisa pakai power saving button push to C atau R-nya kita gedein aja. Minimal yang penting dia masih bisa muncul. Kayak misalnya di sini 250 ohm. Yuk kita coba kurangi jadi 500 ohm. Oke, kita coba lihat. Terus masih kelihatan benar nyalanya. Meskipun tidak seterang yang tadi. Tapi efeknya arus yang mengalir ke 7 segmen jadi jauh berkurang. Tadinya 20 miliampere, sekarang hanya 10 miliampere. Karena sekarang jadi separuhnya kan 500 ohm. Seperti itu contohnya. Jadi daripada bikin lampu terang-terang banget ya mendingan yang cukup lah. Yang penting kita bisa melihat angkanya berapa gitu. Nah, itu maksud dari sini LED display nanti ditambah R-nya. Oke, nah sekarang kita coba yang displaynya menggunakan LCD. Nah, khusus untuk yang LCD, kita langsung pakai yang ada jadi aja. Ada ya. Ini. Nah, di LCD ini, kalau saya ingin menggunakan LCD, sebenarnya cara paling mudah adalah dengan menggunakan library. Library-nya adalah liquid crystal.h. Nah, dengan menggunakan library liquid crystal.h ini, berarti kita tinggal ngasih tahu ke Arduino-nya, tombol reset-nya ada di pin 8 ya, ini pin 8-nya. Dia masuk ke tombol reset, ini register select, mau nulis atau mau baca. Kemudian enable-nya pin 9, oke. Jadi kita tinggal kasih tahu aja pin yang digunakan yang mana. Nah, kemudian kita tinggal bilang
LCD-nya pakai yang tipe berapa? Oh, 16 kali 2 karakter. Jadi 16 karakter ke samping, 2 karakter ke bawah. Baru kemudian print, LCD print T.2. Oke. Kemudian setelah itu baru masuk ke programnya. Set kursor 2.0 yang berarti saya akan nulis di ini apa? 0, 1, 2 dan row yang paling atas. Jadi yang kolom paling kiri itu kolom 0, row paling atas itu row 0. Jadi kalau kita bilang 2, 0, berarti dia akan menuliskan di 0, 1, 2 di sini. Oke, kita coba aja ya. Start simulation. Ini. Oke, udah. Nah, pertama adalah tolong tuliskan T.2 ini dia, T.2. Kemudian set kursor ke 2.0, berarti kolom 2, row 0. Row 0 berarti paling atas. Kolom 2 ini 0, kolom 0, kolom 1, kolom 2, berarti dia nulisnya di sini. Oke, sekarang tuliskan temperaturnya. Temperaturnya mana? Dia baca dulu dari sini. Lewat A1, kan ini kan temperatur sensor. Analog read A1. Kemudian dikalibrasi sehingga dapat temperaturnya dan tuliskan temperatur itu ke LCD print temperaturnya. Angka temperatur di sini dimasukkan ke LCD dan tuliskan C belakangnya. Maka yang muncul adalah 24,71 C. Nah, pada saat ini saya selesai menuliskan sampai C, kursornya ada di sini. Nah, untuk menulis kembali angkanya, misalnya ada perubahan temperatur, berarti kursornya harus saya balikin ke sini, yaitu set kursor 2.0. 2, 0, 1, 2, 0, row 0. Kalau nggak dibikin seperti ini, nggak ada ini, maka dia nulisnya 24,71 C. Terus nanti dibawa di sebelahnya lagi 24,1 C. Nulis lagi belakang 24,1 C dan seterusnya. Nah, makanya kita harus balik lagi ke sini. Biar dia nulisnya di sini aja. Seperti itu. Kita coba ya. Stop simulation. Kita coba ganti sekarang dengan 3. Nah, jadi dia geser ke sini 1. Dan kalau misalnya saya ubah temperaturnya, saya ubah dari 45 derajat, dia jadi 45,70 derajat Celcius. Seperti ini. Oke, kalau misalnya C-nya mau kita geser, oke. Saya kasih spasi aja di sini, start simulation. Ini seperti ini, ada kosong di sini, spasi yang tadi saya buat. Oke, nah ini cara kita menggunakan LCD, lebih gampang benar ya. Dengan menggunakan library. Soalnya kalau nggak pakai library, dia jadinya seperti ini. Contoh aja ya, misalnya yang ini. Ini kemarin saya sudah buatkan untuk ini. Direct programming, jadi program langsung ke LCD display. Cuma di sini dia lebih kompleks karena program saya belum mengakomodasi untuk yang hanya menggunakan D4 sampai D7. Tadi kan database hanya menggunakan D4, 5, 6, 7. Kalau sekarang saya pakai semuanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Code-nya seperti ini. Oke, jadi pertama ya semua pin saya set sebagai output. Kemudian ini langsung saya tuliskan. Fungsinya seperti ini. Ini untuk ngatur kursornya.
467. Ini 467 itu saya set ke ini low, high, dan high. 5-nya dia enable, dia sudah otomatis langsung saya bikin high. Sorry. Balik. Jadi gini, jadi 4 itu fungsinya adalah untuk display on atau off. 6 fungsinya adalah untuk blinking kursor. 7 fungsinya untuk nampilin kursor. Nah, kemudian 8 itu fungsinya adalah untuk display. Yang ini. 8 ini. Sama 45 ya. Kemudian isi sisanya ini untuk menampilkan, kita ngasih tahu ke LCD display-nya, tolong tampilkan huruf apa gitu. Ini ada tabelnya soalnya. Kita coba aja start simulation. Nah, dia jadi display nyala dan dia nyalakan 5. 5. Kenapa 5? Soalnya angka ini 10, 11, 12, 13, dari 9 ini isinya adalah 1, 0, 0, 0, 0. Nah, kombinasi ini itu untuk ngasih tahu ke LCD display, tolong munculkan angka 5. Nah, masalahnya di sini karena saya direct programming, saya belum bikin fungsi buat set kursor. Maka dia setelah ngeprint 5 sesuai dengan angka di sini, 5 kursornya pindah ke sini. Kemudian 5 lagi kursor di sini. 5 lagi kursor dan seterusnya. Oke. Dan pin 5 fungsinya adalah untuk enable. Jadi dia apa ya? Jadi pertama saya siapin dulu datanya, data apa yang mau dikirim ke LCD. Terus caranya kita ngasih tahu ke LCD, tolong baca dari D0 sampai D7 dan lainnya. Nah, caranya kita ngasih tahu ke LCD, tolong baca data saya gitu. Caranya adalah dengan pin 5 dikasih high dulu, kemudian dikasih low kayak ini. Jadi sini ada penjelasannya. Enable berarti harus mengubah dari high jadi low. Jadi kita bikin high dulu, terus pada saat kita mau tolong baca low. Udah. Terus balik lagi ke high dan seterusnya. Oke. Jadi memang lebih rumit kalau tidak menggunakan library. Kemudian piezo, kemarin sudah kita bahas. Kemudian terakhir adalah how to use keypad. Oke, kita coba aja. Keypad aja. Nah, ini keypad. Oke, di keypad, jadi kalau di sini sebenarnya ada keypad sih. Saya cuma pengen jelasin cara kerja keypad itu seperti apa sih sebenarnya. Gitu. Ada keypad. Di keypad, di sini ada row 1, row 2, row 3, row 4. Dan ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Jadi ada row, ada 4 row, dan ada 4 kolom. Nah, caranya adalah dengan dia ngirim tegangan ke row 1 dulu. Nah, di row 1, saya baca di kolomnya. Kalau misalnya dipencet, angka 1 dipencet, berarti tegangan yang berasal dari row 1 ini, itu bisa dibaca di sini.
kolom 1. Oh, ada yang mencet angka 1. Karena di sini jadi 5 volt di sini. Oke. Nah, sebenarnya kita coba untuk analisis dengan cara seperti ini. Nah, di sini ada 9 buah push button switch. Ini merepresentasikan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, cara kerjanya sebenarnya seperti ini. Pin 11, 12, 13 yang ini output. Karena saya ngasih tegangan nanti ke sini. Dan ngasih tegangannya itu gantian. Jadi sekarang row 1 kasih 5 volt. Row 2, row 3, 0. Saat kemudian row 2-nya 5 volt. 1 dan 3, 0. Kemudian row 3-nya 5 volt. 1, 2-nya 0. Nanti balik lagi row 1 dan seterusnya. Jadi dia ngasih 5 volt secara bergantian. Dan cuma boleh ada satu row yang 5 volt. Makanya di sini karena saya ngasih tegangan, maka 11, 12, 13 output. Nah, tegangan yang dari 11, 12, 13 ini, itu nanti mau saya baca di kolomnya 5, 6, dan 7. Kalau misalnya ada yang mencet di sini, maka 5 volt yang berasal dari pin 13 kebaca di sini, di pin 7. Oh, ada yang mencet angka 1, seperti itu misalnya. Makanya di sini pertama adalah 13 dikasih high. Oke. Pada saat 13 dikasih high, saya baca 567. Ada yang high nggak ini? Apakah kolom 1 high? Kalau iya, berarti ini ada yang mencet. Karena dia jadi nyambung ini sama ini. Karena nyambung, maka pin 7 itu 5 volt. Maka di sini if digital rate 7. Berarti ada yang mencet key-nya, yaitu angka 1. Tapi kalau 6 yang high, oh berarti yang dibaca adalah angka 2. Kalau 5 yang high, oh berarti dibaca angka 3. Nah, ini satu putaran. Putaran kedua, bukan row 1 yang high, tapi sekarang row 2. Row 2, dicek juga sama. Apakah ada yang high? Kalau ada yang high, berarti antara 4, 5, atau 6. Kemudian putaran berikutnya, sekarang yang row 3-nya yang high. Saya cek juga, apakah pin 7, 8, atau 9 yang high. Kemudian saya print key-nya. Oke, kita coba aja. Nol, berarti nggak ada yang dipencet. Saya pencet 1, maka ada jadi 1. Udah, 0 lagi, berarti nggak ada yang dipencet. Sekarang saya coba pencet yang angka ini. Maka jadi 4. Oh, 4 dipencet, seperti itu. Oh, sekarang 6 yang dipencet. Oh, sekarang 9 dipencet, dan seterusnya. Nah, inilah proses kerja dari keypad. Oke, nah ini adalah topik diskusi kita di pertemuan ke-10 kalau di sini. Tapi kalau di sini dia pertemuan ke-10. Ya benar sih, 10. Display, lihat di sini. Oke. Kalau di sini belum dimasukkan UTS ya. Oke, untuk display itu saja. Nah, sekarang kita coba masuk ke yang connectivity. Untuk connectivity ini, kita akan menggunakan sebuah survei paper. Oke,
Oke, nah nggak banyak sebenarnya yang kita diskusikan di sini, hanya ada 3 poin yang ingin saya diskusikan di topik ini. Nah, survei paper ini, bentar, sebelum masuk ke sana, kita jelaskan dulu survei paper itu apa. Nah, kalau teman-teman membuat tugas akhir, kan salah satu outputnya adalah jurnal kan. Nah, jurnal itu formatnya sudah mirip seperti paper. Nah, tugas akhir yang Anda kerjakan itu kan dia fokus pada suatu masalah. Masalahnya apa, kemudian purpose solution kita apa, dan kemudian gimana metode kita untuk membuktikan atau menguji bahwa purpose solution kita sudah bisa menjawab problem. Itu yang menjadi topik diskusi dari suatu paper. Jadi kita fokus untuk menjawab suatu masalah. Nah, survei paper, dia nggak ada masalah. Tapi dia akan membaca puluhan, bahkan mungkin bisa ratusan paper untuk memetakan. Misalnya dari 100 paper ini bahas apa? IoT ini tentang apa? Oh, IoT ini dia membahas tentang smart parking misalnya. Oke, connectivity dia gunakan apa? Oh, pakai LoRa seperti itu. Catat sama dia. Apa yang baru di situ? Oh, dia menggunakan LoRa, tapi dia terenkripsi misalnya seperti itu. Nah, survei paper itu membaca puluhan bahkan ratusan paper dan mencoba memetakan hubungan antar papernya. Makanya di sini kalau kita lihat di reference, dia ada lumayan banyak papernya. Ada 176 paper dia baca. Hanya untuk membuat sebuah survei paper. Nah, makanya namanya survei paper karena dia melakukan survei dari ratusan paper untuk dipetakan. Oke. Nah, dari survei paper ini, jadi nggak ada sesuatu yang baru di sini, tapi dia hanya merangkum dan memetakan dari ratusan paper yang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa yang ingin saya diskusikan. Pertama adalah reference modelnya, ini ya. Nah, dari IoT reference model ini, sebenarnya IoT reference model dilihat dari sudut pandang komunikasinya. Nah, kalau kita perhatikan di survei paper ini, dia memilah komunikasi di IoT itu menjadi 7 layer. Layer pertama adalah physical, pakai apa dia? Apakah pakai kabel tembaga, apakah pakai fiber optik, atau pakai wireless. Kemudian di atasnya kabel fisik, ada layer data link. Data link di sini untuk menentukan perangkat ini ID-nya apa. Mungkin teman-teman masih ingat ya, data link itu, data link layer, dia fungsinya adalah memberikan ID di dunia fisik, di jaringan komunikasi fisiknya. Contohnya adalah MAC address. Nah, tapi kalau di IoT kita nggak pakai MAC address, tapi kita menggunakan beberapa beberapa teknologi. Contoh misalnya adalah LoRaWAN, kemudian ada Sigfox, ada 6B. Nah, LoRaWAN ini digagas oleh Telkom. Nah, Telkom sampai membangun LoRa receiver di Gegar Kalong, sehingga semua orang yang ingin berkomunikasi pakai LoRa bisa menggunakan LoRa gateway yang ada di Telkom tersebut. Nah, kalau Excel berbeda, dia tidak menggunakan LoRaWAN, tapi dia menggagas narrowband IoT, NB IoT. Ya, semua masing-masing punya plus minusnya. Ini kita bahas. Zigbee
biasa digunakan untuk smart home. Jadi kayak misalnya kalau teman-teman beli smart lamp, smart plug, itu biasanya menggunakan Zigbee. Oke. Kemudian kalau seluler, NFC, GPR, teman-teman sudah aware ya. Kemudian ada Wi-Fi juga, Ethernet, dan lainnya. Nah, kemudian di atas data link ada network. Mirip seperti TCP/IP ya. Atau lebih miripnya dengan 7OC layer. Nah, di layer network ini ya mirip seperti TCP/IP atau 7OC, yaitu IP versi 4 atau IP versi 6, IPsec, ICMP, dan lainnya. Dan dari lagi ada transport, bisa pakai TCP atau UDP. Nah, di sini bedanya adalah kalau di 7 layer OC kan ada session sama presentation kan. Nah, di sini nggak ada. Dari transport langsung ke aplikasi. Nah, aplikasi yang bisa digunakan ini fungsinya adalah kalau kita ingin ngirim data dari IoT device saya ke tempat lain itu berarti bisa internet. Di sini kalau mau dia kirim datanya, itu gimana caranya? Oke, tadi sempat keputus. Saya pastikan dulu ini masih sudah nyambung atau belum.
Oke, tadi koneksi di kafenya putus, jadi saya pakai Twitter aja untuk menyelesaikan rekaman yang pertemuan ini. Oke, saya share screen lagi. Dan ini masih di-record ya. Oke. Baik, mohon maaf tadi keputus. Nah, di topik pertama dari survei paper ini adalah tentang IoT Reference Model. Di sini saya ingin menceritakan bahwa berdasarkan dari survei paper yang berjumlah 176 paper tadi, dia petakan hubungan seperti apa dan kedalamannya seperti apa. Ternyata dari berbagai layer yang mereka gunakan, mirip seperti kita menggunakan sequential layer. Ada physical, data link, network, transport, dan juga terakhir adalah aplikasi. Aplikasi ini sebenarnya dia gimana caranya saya mengirimkan data dari IoT device ke tempat lain. Nah, tempat lain itu bisa IoT cloud, bisa mesin lainnya, atau bisa tempat lain, terserah kita. Pokoknya kita ngirim data gitu. Nah, cara kita ngirim data itu berarti kita punya 3 opsi. Ada banyak opsi sih, tapi yang paling sering dipakai adalah MQTT, HTTP, dan OAuth. Ini 3 protokol di layar aplikasi yang sering digunakan untuk kita mengirimkan data dari IoT device. Nah, karena ini dunia IoT, setelah data disimpan, dan berhenti sampai sana saja, tapi bisa lanjut lagi. Misalnya, datanya disimpan dalam bentuk apa? Maka di sini ada layar tambahan, data media type. Misalnya, oh datanya data struktur data, bisa pakai JSON, bisa pakai XML. Oh datanya file gambar, berarti biner atau yang lainnya. Nah, makanya di sini ada tambahan layer data media type di atasnya aplikasi. Jadi aplikasi itu hanya membahas gimana cara ngirim data dari device ke tempat lain. Nah, karena setelah di tempat lain ini, datanya dalam bentuk apa? Apakah dia menggunakan JSON, XML, atau file biner. Nah, setelah datanya tersimpan, kita bisa lagi loh lanjut lagi menggunakan machine learning misalnya. Nah, machine learning itu ada di layer paling atas, yaitu IoT application. Jadi, IoT application itu memanfaatkan data-data yang ada di ini, di IoT platform yang tersimpan dalam bentuk atau dalam format bisa JSON, XML, atau biner. Oke, jadi machine learning ada di sini ya. Oke, ini poin pertama yang saya bahas. Nah, poin kedua adalah perbandingan antara protokol-protokol tadi. Nah, di sini ada beberapa protokol, NFC, plus, Zigbee, dan lainnya. Nah, pada saat kita membandingkan protokol komunikasi di IoT, di sini membandingkannya berdasarkan 2 aspek. Pertama adalah throughput atau kemampuan dia mengirimkan data, berapa banyak data bisa dikirimkan, dan aspek kedua adalah jarak jangkaunya atau range-nya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, misalnya Zigbee. Zigbee tadi kita jelaskan dia digunakan untuk smart home. Misalnya untuk nyalain lampu, nyalain plug, atau colokan listrik itu pakai Zigbee. Nah, Zigbee di sini dibilang throughputnya adalah 250 kbps. Oh, lumayan besar. Karena kita cuma menggunakannya untuk nyalakan lampu, matikan lampu, nyalakan apa kipas angin yang nyolok ke smart plug tersebut, matikan, nyalakan. Jadi cuma komen-komen saja. Sehingga 250 kbps sangat mencukupi. Dan range-nya pun 100 meter, lumayan. Kan kita jarang kan melihat ada kamar yang jaraknya sampai 100 meter. Ya paling cuma 4 sampai 6 meter, ya paling besar paling 10 meter. Oke, itu makanya menggunakan Zigbee. Cocok untuk smart home. Nah, tapi kalau misalnya pakai Zigbee, kemudian kita ingin menerapkan misalnya smart home kita mau masang CCTV. Nah, CCTV kan dia video kan, atau setidaknya gambar. Nah, kalau pakai CCTV di Zigbee tidak akan kuat karena bandwidth-nya hanya 250 kbps, sementara satu gambar yang high resolution itu bisa sampai 4 sampai 8 megabyte.
Kalau 4 megabyte aja kita kirimkan lewat Zigbee, kita coba lihat. 4 megabyte. 4 megabyte atau 4 juta byte. Kalau dia diubah jadi bit, karena ini kan bit kan, berarti dikali 8 lah kasarannya. 32 juta bit akan saya kirimkan. Kalau ini saya kirimkan lewat Zigbee, berarti dibagi 250, berarti saya butuh 128.000 detik untuk mengirimkan satu gambar saja. Ini kalau dibagi 60, 2133 menit. Dibagi 60 lagi, 35 jam. Untuk satu gambar aja. Kelamaan. Makanya Zigbee tidak tepat kalau digunakan untuk mengirimkan gambar. Berarti opsinya adalah dengan menggunakan misalnya adalah Wi-Fi. Nah, kalau pakai Wi-Fi, throughputnya 54 Mbps. Disuruh ngirim 4 megabyte, ya cepat aja dia. Connect 1 detik, sudah selesai dia. 1 detik, kirim satu gambar. 1 detik lagi, kirim satu gambar, dan seterusnya. Nah, cuma masalahnya Wi-Fi, range-nya hanya 150 meter. Nah, cocok untuk diterapkan di smart city misalnya. Jadi kita mau memasang CCTV untuk smart city. Bandwidth-nya cukup, range-nya tidak cukup. Berarti opsinya apa? Lorawan. Lorawan kan jauh banget nih, sampai 14 km kan. Secara range bagus buat smart city, tapi secara throughput sangat tidak bagus karena di sini cuma 300 bit per second. Nggak cukup sama sekali buat ngirim gambar. Maka Lorawan kemarin hanya bisa digunakan untuk proyek Citarum bersih. Jadi di sepanjang Sungai Citarum dipasang berbagai sensor. Sensor itu kan cuma paling angka kan, temperatur air, kecepatan air, pH air. Angka-angka itu aja dikirimkan ke pusat untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, itu pakai Lorawan cocok karena Lorawan jaraknya jauh tapi throughputnya cukup kecil saja. Nah, berarti opsinya apa? Nah, bisa pakai Narrowband IoT. 200 kbps, ya lumayan lah. Cuma berarti nanti kita mengirimkannya ya paling harus kita hemat. Misalnya gambarnya harus kita kompres. Yang tadinya 4 Mbps karena dia high resolution, ya kita kompres pakai JPEG sehingga hanya sekitar 200 kilobyte. Ya cukuplah kalau dikirim oleh sini ya paling cuma sekitar 10 sampai 20 detik satu gambarnya. Contohnya seperti itu. Oke. Nah, ini dari sini kita simpulkan bahwa setiap teknologi dia punya plus minus. Kalau butuh range yang jauh, opsinya adalah LoRaWAN atau Sigfox atau Narrowband IoT. Tapi kalau kita butuh yang bandwidth-nya gede, berarti kita pilihnya yang Wi-Fi. Seperti itu. Nah, kita nggak bisa berharap, oh saya butuhnya yang bandwidth-nya gede, throughput-nya gede, dan juga range-nya gede. Ya nggak ada. Kalau semua pasti ada plus minusnya. Kalau range-nya jauh, throughput-nya kecil. Throughput-nya besar, range-nya pendek. Oke, ini poin kedua. Nah, poin ketiga, tadi kan kita di atas menjelaskan bahwa ada beberapa protokol komunikasi untuk aplikasi. Ada MQTT, CoAP, dan HTTP. Nah, kita coba bahas sekarang. Tiga ini bedanya apa? Pertama adalah yang HTTP. Mana dia? Nah, ini dia. Nah, HTTP. HTTP dia ada 3 versi. Ada HTTP 1, 1.1, dan 2.0. Apa bedanya 1.0, 1.1, dan 2.0? Kita coba lihat. Di 1.0, pada saat klien itu misalnya laptop saya, ingin membuka web server di sini. Maka sebelum saya buka,
sebelum saya boleh minta datanya, saya harus kenalan dulu. Maka di sini ada open connection dan menggunakan three-way handshake. Masih ingat kan three-way handshake? Jadi dari klien bilang ACK dulu, dari server bilang oke ACK-nya. Nah, klien bilang ACK lagi. Itu three-way handshake. ACK, SYN, ACK lagi. Oke. Nah, baru setelah itu si klien boleh request get, dapat respon. Setelah itu status ini dianggap sesi ya. Setelah satu sesi antara klien sama server dia harus bilang oke, sudah selesai untuk satu sesi pertama. Sekarang sesi kedua request lagi respon. Setelah itu kalau misalnya mau lanjut lagi ya harus fin sin request respon, fin sin request respon sampai semua informasi kita dapatkan, baru kita boleh bye-bye, close connection. Itu HTTP 1.0. Nah, kalau kita perhatikan di sini, nggak efisien kan? Karena setiap satu sesi, itu harus fin, sin, dan seterusnya. Nah, makanya dikembangkan HTTP 1.1. Di mana HTTP 1.1 nggak ada fin, sin, tapi bisa request, respon, request, respon, request, respon, dan seterusnya. Baru bisa, kalau udah selesai, baru bisa bilang bye-bye. Ini 1.1. Nah, HTTP 1.1 inilah yang paling sering digunakan di web saat ini. Meskipun saat ini sudah ada HTTP 2.0. Nah, HTTP 2.0, apa bedanya 2.0 sama 1.1? Nah, kalau kita perhatikan 1.1, klien hanya boleh kirim request kalau request sebelumnya sudah ada respon. Request, tunggu sampai ada respon, baru boleh request lagi, tunggu sampai ada respon, baru request lagi, dan seterusnya. Nah, HTTP 2 merasa bahwa itu tidak efisien. Kenapa enggak? Di klien bolehlah request, 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 terus setelah itu nunggu. Respon, 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 respon. Udah selesai, ya nanti kita tinggal bilang bye-bye. Ini HTTP 2.0, tapi masih jarang yang menggunakannya. Oke. Nah, ini HTTP 1.1. HTTP. Nah, kalau kita perhatikan HTTP ini, berarti dia didesain untuk satu node dengan satu node. Klien sama server yang minta sama yang menyediakan. Oke. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau misalnya kliennya ada banyak, misalnya kliennya ada 10, maka ke 10-10-nya itu dia harus open connection, request, request, respon, request, respon, dan seterusnya. Ya efisien kalau jumlah klien atau jumlah servernya ada banyak. Nah, makanya dikembangkanlah protokol MQTT untuk menjembatani kalau kalau jumlah kliennya atau jumlah servernya itu banyak. Oke. Nah, di sini di MQTT dia analoginya mirip seperti kita berlangganan surat kabar. Saya sebagai pelanggan atau saya sebut-sebut sebagai pelanggan kan subscriber kan, subscribe. Kemudian ada penerbit surat kabar atau publisher. Nah, subscriber bisa si A, si B, dan si C. Publisher bisa misalnya Kompas, Tribun, dan Detik misalnya. Nah, saya si A, saya nggak suka Tribun. Saya sukanya cuma Kompas aja misalnya. Oke, berarti saya subscribe Kompas. Tapi si B, dia malah nggak suka Kompas, sukanya Tribun dan Detik. Dia akan subscribe Tribun dan Detik. Oke. Nah, berarti modelnya seperti ini. Subscriber, pertama dia daftar dulu, connect. Sorry, sebelum itu, pada saat subscriber dan publisher ingin berkomunikasi, dia nggak boleh komunikasi langsung, tapi ada agennya. Jadi kayak misalnya, saya agen surat kabar, Anda mau langganan apa? Oh, saya mau langganan Kompas. Oke. Terus tanya ke si BB, Anda mau langganan apa?
saya punya publisher saya itu ada Kompas, Tribun, Detik. Oh, B bilang, oh saya langganannya Tribun sama Detik, seperti itu. Nah, itu adalah agen, dan di sini namanya adalah broker. Nah, pertama klien si A, dia lapor ke agen atau ke broker. Connect, oke. Saya ingin langganan TEM namanya. Oke, langganan diterima. Selesai. Kemudian dari publisher, dia akan bilang ke agennya, saya mau mempublikasi data baru namanya TEM. Untuk domain TEM, publish TEM. Maka broker bilang, oke, publish receive. Nah, si broker tanggung jawabnya adalah dia harus melihat siapa nih yang subscribe atau langganan TEM. Oh, tadi klien satu langganan TEM, maka dia akan langsung meneruskan publish-nya ke si klien satu. Dan klien satu wajib menjawab publish receive. Seperti itu. Jadi pada saat si agen ini mengirimkan surat kabarnya, si klien harus bilang, oke, diterima ya. Seperti itu. Nah, MQTT, kalau misalnya MQTT digunakan untuk satu klien, satu subscriber, dan satu publisher, rugi. Kenapa rugi? Ya karena kita jadi harus masang agen. Ya berarti di sini adalah sebuah node kan. Kita masang suatu node hanya untuk komunikasi satu subscriber dan satu server. Rugi, nah efisien dia. Nah, MQTT hanya bagus kalau jumlah kliennya ada banyak. Jadi yang subscribe-nya itu banyak, publisher juga ada banyak. Nah, itu enak. Jadi jauh lebih efisien. Oke, soalnya kalau dibandingkan dengan HTTP, kliennya ada 100, maka 100-100-nya nanti three-way handshake. Nah, itu udah ribet banget seperti itu. Oke, itu MQTT. Nah, yang terakhir adalah CoAP. CoAP sebenarnya mirip seperti three-way handshake, mirip seperti HTTP, di mana pada saat di sini kalau di CoAP ya, dia sama mirip seperti HTTP, ada klien dan ada server. Nah, kalau di HTTP kliennya harus three-way handshake dulu. CoAP nggak perlu. Dia bisa langsung minta datanya dengan menggunakan message con atau connect. Dan di dalam message con ini dia sudah ada message-nya, sudah ada data-datanya. Get building 123 5683 lantai 1 di kamar 1. Saya minta temperaturnya berapa. Dan inilah autentikasi saya. Message ID dan tokennya adalah 21. Nah, server dia akan menjawab dengan message ACK. Ini kontennya, message ID sekian, token sekian, dan suhunya adalah 78 derajat Fahrenheit. Nah, ini adalah OAP. Jadi dibandingkan dengan HTTP, lebih simpel karena tidak ada three-way handshake. Cuma masalahnya kalau kliennya ada banyak, ya jadi nggak efisien juga. Lebih efisien yang MQTT. Oke. Nah, ini perbandingan antara HTTP, CoAP, dan MQTT. Oke, ini sudah merangkum 2 pertemuan ya. Jadi pertemuan yang display yang ini dan juga pertemuan yang connectivity. Nah, untuk yang IT platform ini yang harusnya didiskusikan di minggu ini, tapi saya khawatirnya koneksi juga kurang bagus. Jadi mungkin untuk rekaman hari ini cukup sekian. Nanti minggu depan baru kita rangkum lagi antara yang IoT platform dengan langsung dengan dashboardnya. Karena ini memang satu diskusi sebenarnya. Oke, baik. Mungkin dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan terhadap rekaman ini, silakan diajukan di grup. Terima kasih dan selamat siang semuanya.